melihat sayembara 167 miliar untuk kepala Mujtaba Khomeini, Iran juga berusaha untuk membuat sayembara tandingan. Ketika pesawat tempur F-15 Strike Eagle tertembak oleh pasukan Iran, lalu pilot beserta krunya, 2 personel dikabarkan hilang beberapa jam di daerah Iran. Akhirnya pilot tersebut tertangkap, teman-teman. Dan setelah tertangkap dikabarkan diinterogasi. Dan ada berbagai macam berita bahwa satu pilot tersebut akan digantikan, dijadikan sebagai bahan barter untuk membebaskan sekitar 1.000 katanya, 1.000 atau 10.000 begitu ya. Pokoknya ribuan tawanan Palestina yang ada di Israel. Jadi berita hoax di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Dan sengaja saya buat videonya ini sekarang karena saya harus mencari dulu kebenarannya. Saya harus meneliti dulu karena memang media Iran dan media Indonesia itu demen sekali membuat video hoax. Ya, salah satunya ini. Sekarang coba kita lihat ya video hoaxnya seperti apa, pemberitaan yang mereka buat itu seperti apa, dan nanti kita buktikan seperti apa kebenarannya. You give your name and rank, please. Colonel David William. Penerbang jet tempur F-15 Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh Iran. Dan yang posting ini sangat-sangat bangga menyatakan bahwa orang ini adalah penerbang jet tempur yang sekarang. Padahal kalau kita lihat gambarnya, ini seperti gambar video kuno, teman-teman. Dan memang ini video kuno, video jadul. Tapi kita lanjut dulu. Heberly. This me, Al-Aqid, David William Heberly. What's your nationality, David? United States. Al-Wilayat Muttahidah. Iran menangkap dan menahan pilot pesawat tempur F-15 AS dan mempublikasikan ke media. Hebat. Jinsiyati Amerikiyah. What's the kind of your plane and which squadron? F-15 from the 4th Tactical Fighter. أقود طائرة من طراز F-15 تعود إلى الجناح الرابع التكتيكي المقاتل. Mana ada orang Iran pakai bahasa Arab? Mana ada orang Iran pakai bahasa Arab? Tapi gak apa-apa, lanjut dulu dah. That squadron Al-Qarj. مقر ذلك السر في خرج الوردة Central Saudi Arabia. وهي قاعدة في. Aduh, kita baca ya komentarnya ya. Iran menangkap dan menahan pilot pesawat tempur jet F-15 AS yang ditembak jatuh oleh militer Iran dan mempublikasinya ke media. Informasi yang beredar, satu pilot F-15 AS yang ditangkap Iran akan dibebaskan dengan ditukar dengan pembebasan 10.000 pejuang Palestina yang ditahan oleh Israel. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dengan berita hoax. Ya, media Indonesia ini gemar sekali bikin hoax, teman-teman. Ya, ini bukan satu-satunya. Dari kemarin-kemarin yang Harry Pras bahas itu adalah untuk meluruskan berita-berita hoax yang dilebih-lebihkan oleh media Indonesia tentang Iran. Banyak sekali berita yang ditutupi. Dan mereka tidak nanggung-nanggung di dalam membodohi umat, membohongi umat. Salah satunya ini. Terus bagaimana kebenarannya? Nah, sekarang kita bahas kebenarannya, teman-teman. Yang pertama, ini bukan tahanan yang baru-baru ini viral, tapi kejadian ini sudah jauh pada tahun 90-an yang lalu. Kenapa pilot beserta krunya yang sudah beberapa jam melontarkan diri di daratan Iran tidak berhasil ditemukan oleh warga Iran? Kenapa militer Iran, teman-teman, ngumpet di bawah gorong-gorong? Petinggi-petinggi Iran, militer-militer Iran ngumpet di bawah gorong-gorong. Mereka gak berani keluar. Gak berani mereka keluar. Kenapa? Kalau mereka keluar, habis dibantai sama pesawat tempur Amerika. Jadi mereka mengutus warga untuk mencari militer itu. Oh, hebat mereka. Juga bikin sayembara. Temukan. Jadi warga Iran tuh kabarnya berlomba-lomba mencari pilot ini, teman-teman. Dan gak ketemu. Tapi diusung narasi seperti ini. Kan konyol, ya. Tapi memang konyol ya. Kaum tepuk-tepuk jidat ini. Kaum tepuk-tepuk jidat, tepuk-tepuk dada.
Ini kan memang kaum-kaum konyol. Jadi apapun yang mereka lakukan ya kekonyolan, teman-teman. أيهما أفضل الجنة أم كربلاء؟ والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Syiah ini kan agama konyol, agama sontoloyo. Tapi di Indonesia sekarang lagi dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan Islam, Iran pahlawan Islam. Islam akan bangkit di Iran. Nanti semua umat di dunia ini akan ikut Iran, ikut agama Iran. Majusi, ya kata ulama Asy'ari. Ada yang sampai saking jengkelnya dia memberikan pernyataan seperti ini. المجوس الفارسيون الإيرانيون هؤلاء الذين يزعمون أنهم من شيعة رسول الله والله كذاب فجار لا ميثاق لهم لا عهد لهم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان ينبغي أن يقولوا الجمهورية الفارسية المجوسية مو الإسلامية. لا تضحكوا على الناس، قولوا الجمهورية الفارسية المجوسية. نسأل الله أن ينقذنا من هذا الضلال والحمد لله رب العالمين. Bukan Islam katanya, tapi agama Majusi, penyembah api itu. Top. Nah, sekarang bagaimana kebenarannya? Ya, menurut pemberitaan, ya, saya ingin membacakan kepada kalian. Menurut pemberitaan, kedua awak jet tempur F-15E Amerika Serikat yang ditembak jatuh di Iran dilaporkan berhasil dievakuasi dengan selamat dalam operasi pencarian dan penyelamatan SAR yang dramatis pada akhir pekan lalu. Jadi sudah aman. Terus bagaimana dengan video yang beredar? Sebenarnya video yang menampilkan seorang pilot Amerika Serikat sedang diinterogasi setelah pesawat yang ditembak jatuh di Iran adalah hoax atau informasi yang menyesatkan. Nah, kenapa bisa menyesatkan? Satu, asal video yang sebenarnya, video tersebut merupakan cuplikan lama dari peristiwa Perang Teluk tahun 1991. Pilot yang ada dalam video itu adalah Kolonel David William Eberly yang memang pernah ditangkap saat menerbangkan F-15E pada masa itu, bukan dalam konflik Iran. Perhatikan, hoax. Jadi video hoax mereka tebarkan. Sudah kelihatan itu video hitam putih, tapi masih saja disebarkan di media sosial. Ya biar terlihat menang dan biar terlihat heroik. Satu pilot pesawat AS ditukar dengan 10.000. Heroik, tapi gagal. Karena apa? Bawa berita hoax. Ya Allah, betapa konyolnya, betapa konyolnya. Tapi ya sudahlah, karena mungkin ini akan membuat para pendukung Iran di Indonesia merasa senang dan bangga, yaitu akan digembar-gemborkan. Karena kalau tidak begitu, ya tidak akan viral videonya. Karena kan untuk menghibur rakyat Indonesia ini kan yang menjadi simpatisan agen Syiah, agen Karbala. Ini kan butuh hiburan. Ya hiburannya dengan berita-berita hoax ini. Ya berita-berita hoax konyol seperti ini teman-teman. Dan pemberitaan hoax ini tak berhenti sampai di sini juga. Saya ada satu fakta lagi. Serangan Amerika Serikat baru-baru ini berhasil menewaskan Kepala Badan Intelijen Garda Revolusi Iran yang hanya baru saja menjabat 4 hari. Baru 4 hari menjabat sudah selesai jabatannya. Karena apa? Jadi debu sudah. Di video berikutnya kita bahas.